Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai lagi belajar bersama dengan New ACC Coaching Mentoring Institute Alumni ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di tanggal 15 bulan 6 2026 hari ini, malam satu suro. Jadi kita malam satu suro malah belajar bersama. Semoga terbawa suasananya ya teman-teman. Kita mulai. Saya coba share ya teman-teman. Hari ini kita akan punya dua sesi, teman-teman. Terima kasih kehadirannya ya semua teman-teman. Yang satu sesi nanti Coach Morgan ya, kakak kita bersama akan sharing tentang perjalanan beliau ya sampai titik ini. Nanti bisa dikomentari, silahkan ditambahin semangat dan seterusnya, dikomporin supaya L2 dan seterusnya, silahkan. Habis itu di bagian kedua nanti mungkin itu sekitar 45 menit plus minus dan termasuk tanya jawab ya. Bagian kedua kita akan gunakan ada saya akan share something tentang verbs ya, verbs sama indicators ya. Itu adalah salah satu point of view yang kita bisa gunakan pada saat kita melihat soal ujian gitu ya. Itu juga akan sekitar 45 menit termasuk tanya jawab. Moga-moga 1,5 jam semuanya selesai ya teman-teman. Itu ya. Oke, atau mau ada yang ditambahkan? Mau ada deklarasi L2? Silahkan. Kampanye dan seterusnya. Ya gitu ya. Ini saya share screen-nya. Terlihat moga-moga ya. Terlihat ya teman-teman. Maaf. Ya, bisa turun ya. Oh ya, oke. Nah, ini adalah seri ketiga. Yang pertama itu kita lakukan di awal tahun. Waktu itu teman-teman Coach Janto dari level 9 terutama ya, yang batch 9 ya, yang sudah baru lulus, kemudian ke sharing Coach Elminda ya, kemudian yang ini yang nomor 2 ini sekitar sebulan yang lalu di bulan 5 Mei, Coach Hafid dan Coach Desi yang sharing. Nah, hari ini kita melakukan yang ketiga ya teman-teman. Moga-moga lancar. Nah, ini ada beberapa part yang nanti akan kita bicarakan, tapi sebelumnya kita akan minta eh, eh, Coach Morgan ya nanti setelah ini untuk langsung share ya Coach Morgan. Sudah Oke. dari sini aja atau dari Coach Morgan sendiri? eh Terserah enaknya gimana, Coach. Aku ikut Dari, aja. dari Coach Morgan aja ya. Silakan Coach Oke. Morgan. Over Oke. to you. Ya. Oke, teman-teman. Ini aku coba share just a simple um, my experience basically ya untuk ini gimana ya? Ketawa nih jarang share screen. Hmm, Nggak bentar, apa-apa, Coach. bentar. Saya juga jarang pakai Zoom. Kalau Zoom aku Gampangan Google Meet. kalau Zoom aku sering cuma ini gimana sih share screen kali ya. Bentar ya. Oh, mana ya filenya ya? Bentar, coaching, ACC prep. Nah ini. Oke, teman-teman bisa lihat screen saya. Bisa ya, teman-teman ya. Mm-mm. Oke. Oke, ini aku cuma siapin slide yang sangat sederhana. Basically ini apa yang saya observe, eh, rasakan sendiri gitu ya, dan pelajari waktu dari berbagai sumber untuk mempersiapkan ACC exam gitu. Jadi aku tuh cuma ambil tiga sih. Pertama, kalau aku lihat tipikal pertanyaan di ACC exam itu ya, itu sebenarnya yang aku lakukan tuh gini, aku baca the whole questions gitu ya secara cepat. Habis itu nah ini sesuai dengan prinsipnya mungkin Coach Heru dan Komi gitu ya, highlight
kata-kata kuncinya gitu. Jadi tangkap kelinci-kelincinya di dalam mungkin em, apa narasi yang lumayan panjang di dalam pertanyaannya. Karena biasa pertanyaannya itu kan em, itu situasional gitu. Jadi dalam situasi coaching, misalkan klien mention ini gitu ya. Apa yang coach harus lakukan gitu? Atau apa yang first respon dari seorang coach gitu. Nah, jadi dibaca keseluruhan, terus aku tuh baca ulang, terus aku cuma lihat yang mana keywordsnya. Dan biasanya itu tuh akan menjadi petunjuk untuk jawabannya yang nanti kita akan pilih gitu kan. Nah, terus kedua aku tuh pakai AI sih, ChatGPT gitu ya, untuk bantu aku tuh kayak mensimulasikan beberapa pertanyaan yang kira-kira muncul gitu. Em, jadi yang aku minta ke ChatGPT itu tuh biasanya gini, misalkan please generate 10 pertanyaan untuk ICF, ACC exam, tapi yang covering misalkan gitu ya, Code of Ethics gitu. Atau nanti kita juga bisa customize 10 lagi buat misalkan kompetensi pertama, kompetensi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi itu aku latihan-latihannya seperti itu. Nah, terus dan biasanya tuh nanti dia langsung kasih tahu juga jawabannya yang benar yang mana, terus kenapa jawaban-jawaban yang lain tuh salah gitu ya. Jadi dari situ yang aku pelajarin adalah ya aku usahakan supaya skornya itu di atas minimum 80 gitu. Karena kalau aku search dari Google AI kan skornya ACC exam itu kan maksimum 600 kalau nggak salah. Passing grade-nya 460. Jadi aku tanya sama Google AI, itu berarti 76 passing grade. 76% gitu. Jadi aku usahakan yang masih di bawah 80 itu aku pelajarin lagi gitu. Poin-poinnya kurangnya di mana aja. Nah, terus nah ini terinspirasi dari topik hari ini. Jadi aku juga kan tadi kan Coach Harbas bilang ya mengenai nanti akan dibantu dengan glossary gitu ya. Kira-kira kata-kata kuncinya apa sih yang kita harus perhatikan. Nah, jadi inspired from that, aku juga tanya ke ChatGPT nih basically keywordsnya apa sih yang saya harus perhatikan gitu ya. Jadi kalau kadang kan banyak 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 apa ya banyak jawaban itu yang tipis gitu loh. Misalkan dari 4 kita yakin nih yang A sama B itu bukan, tapi C sama D ini kok sama-sama benar ya, yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau kalau ini aku langsung quote dari ChatGPT, dia bilang jadi aku yang kuning ini highlightnya ya. Jadi pakai keyword filtersnya gitu untuk langsung mengeliminasi jawaban yang salah dan kita bisa kira-kira mengidentify nih yang jawaban-jawaban yang sesuai diharapkan ICF itu yang seperti apa gitu teman-teman. Em, aku udah siapin beberapa contoh sih. Mungkin aku coba next dulu Iya, ya. ya, Coach. Boleh. Iya. Langsung aja, Coach. Ya. Oke. Nah ini kalau ini adalah contoh dari poin nomor satu nih. Jadi sebenarnya, jadi misal gini ada contoh soal gini. Aku baca dulu nih. Oh, coaching session has 5 minutes remaining. The client is deep in storytelling. How does the coach transition to closing? Gitu ya. Nah, ini tuh aku langsung next ya. Jadi kalau kalau coba kalian coba baca, kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin ada yang mau share jawabannya dan alasannya kenapa. Ini mestinya sih A ya. Ada yang lain? Tekan. Mau B?
Gue sih antara B sama atau C. Antara B atau C gitu ya. Jadi Hmm. ini B atau C. variatif C. ya. A, B, dan C. Schedule bantu. Point counting. Ada yang mau komentar kenapa A atau kenapa B atau kenapa C? Sebenarnya B itu client centered banget. Hmm. Tapi Mm-mm. how about the agreement of the timing ya? Itu yang terpikir. Tapi kalau C, I do Mm-mm. understand that interrupt it's not the right way, not the right keyword. But however, maintaining the time frame itu juga bagus. So maximizing is actually also good. So B and C, but somehow I'm leaning towards C. Jadi VVC ya. Oke. Hmm. Mungkin satu lagi ada yang mau komentar. Aku sama sih, karena kalau ya A sama kenapa A dan D pertama-tama gue eliminate tuh karena kata-kata interrupt Hmm. sebuah tuh abrupt, jadi kayaknya langsung aja saklek banget gitu ya. Hmm. B dan C itu lebih kelihatan client centered gitu ya. Hmm. B benar-benar kalau misalnya di dunia nyata, gue akan B banget sih, biarin aja. Ya masa cuma 5 menit sih, it's okay lah gitu loh. Tapi kalau Hmm. kita lihat C, kalau menjaga professionalism dan menghargai kontrak gitu ya, Mm-mm. dan C karena tetap ngasih kesempatan sampai akhir, eh, tapi ya kita being profesional aja bahwa memang jamnya cuma segitu gitu. Makanya kalau ngeliat kayak gini, secara praktek gue nggak akan ngambil B, tapi kalau ngelihat dari mencoba memuaskan apa yang diharapkan sama ICF, aku Hmm. setuju sama Mbak Vivi, aku akan pilih C. Hmm. Oke. Oke. Ya itu tadi semua is a good ini ya. Kalau is a apa ya? Reasoning yang make sense gitu ya. Nah, tapi tadi aku setuju sama Bro Ganet bahwa eh, kita kadang-kadang tuh kalau jawabannya tipis tuh kita merasa apa yang akan kita lakukan kalau kita di situasi itu. Nah, kadang-kadang itu jebakannya di sana. Jadi yang menurut kita itu bagus, tapi kita harus ingat lagi kalau menurut maunya ICF itu yang mana ya? Kayak gitu. Nah, itu tapi itu is a good point. Nah, jawabannya ini sebenarnya adalah yang A, teman-teman. Jadi, ini aku udah tandain satu-satu nih. Jadi, kelinci pertama itu 5 minutes remaining. Jadi, ini udah ada clue-cluenya sebenarnya di sini. Jadi 5 minutes remainingnya itu kita harus address bahwa waktu tinggal 5 menit lagi gitu kan. Dan itu kita boleh state ke klien. Karena itu untuk memenuhi time boundary kayak gitu. Jadi kita nggak bisa biarin kliennya itu kayak terus nyerocos gitu ya. Nggak apa-apa deh dilebih-lebihin gitu ya. Nah itu kan, nah itu kalau maunya kita tuh kayak Mas Ganet bilang kan janganlah nggak enak gitu kan ya. Nah tapi kalau di professional setup, ICF itu menginginkan kita itu juga harus set the time boundary ke klien gitu. Kalau emang tinggal 5 menit, bilang tinggal 5 menit gitu. Nah terus clue kedua, itu yang deep in storytelling. Nah dia lagi seru cerita kan ya. Nah jadi di jawaban kedua ini, yang A ini ada tulisan wrap up. Nah ini sebenarnya untuk mengcater yang ini, situasi yang deep in storytellingnya nih. Oke, aku maju dulu. Yang ketiga adalah, nah ini, transition, how does the coach transition to closing? Jadi, before we close itu adalah untuk mengcater situasi clue yang transition to closing. Gitu. Nah, kemudian, em, jadi kalau kita baca tuh, jadi coaching sessionnya selesai 5 menit lagi nih, gitu kan. Kliennya lagi asik cerita. Gimana? Nah, jadi ini clue-nya nih. Jadi ini clue paling penting sih. How does the coach transition to closing? Jadi intinya dia ini pertanyaannya mau jawaban gimana cara nge-closingnya. Jadi dengan kata lain harus di closing conversationnya. Nah jadi makanya jawabannya interrupt gently we have
kita punya 5 menit lagi nih klien gitu ya. Eh, what do you want to take away or wrap up before we close? Nah, ini aku majuin ya. Ini ada clue lagi nih. Nah, jadi dengan interrupt gently, kita itu nggak kayak tiba-tiba, sorry 5 menit lagi nih gitu. Gitu kan. Jadi itu kita juga ingatkan dia, ini waktu tinggal 5 menit lagi. What do you want to take away? Jadi what do you want ini memberikan powernya itu pilihannya ke klien. What do you want to take away dan wrap up sebelum kita close the session. Itu teman-teman. Nggak boleh bilang, lu mau bayar jam kedua? Ya. Bisa. Bisa. Nggak tahu. Kalau menurut Kan ICF nggak cuan tahu. ya. Saya boleh share my view ya, Boleh, Coach. Coach Morgan ya. Saya waktu mendengarkan penjelasan Coach Garnet dan Coach Vivi, Mm-mm, saya juga ngikut gitu ke logikanya dan mm-mm, saya juga ngikut ke cenderung C ya, karena C mm, seolah-olah kan dia maximize client speaking time, kalau seolah itu benar gitu ya. mm-mm, Tapi setelah dijelaskan oleh Coach Morgan, saya jadi sadar bahwa saya kejebak gitu. Dan kunci utamanya benar banget itu di kata tanyanya. How does the coach transition to closing? Jadi pertanyaan ini tidak memberi pilihan yang lain. Lu mesti transition sekarang, caranya mm-mm. gimana gitu. Yeah, make sense. Iya, Iya. iya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu yang Mm-mm. menentukan Ya, the best jawabannya yang mana. ya, Maksudnya ya. seperti itu ya, Coach ya. Betul. Jadi Dan mm-mm, mm, ada pertanyaan-pertanyaan lain yang misalnya apa yang eh, pertama kali harus dilakukan oleh coach untuk merespon. Itu jadi yang mm, pertama kali aja, bukan gedenya gitu, yang mm-mm, urgent apa gitu. mm-mm, Kayak gitu mesti diperhatikan banget itu. Saya beberapa kali kejebak sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Terus pertanyaannya lagi, mana pilihan berikut ini yang pilihan terbaik? Baru itu kita cari yang terbaik ya. mm-mm, Mm-mm. Terus yang ini juga yang pilihan A betul banget itu yang what do you want to take away or. Jadi ada or-nya ya. Jadi mm-mm. masih masih ada pilihan bener di client centerednya masih dapat sebenarnya. Iya, betul. Iya. Jadi Intuisi Pak Agustinus kena banget ini ya. Saya ikut terjebak di C tadi. mm-mm. Jadi kalau Coach, Ya, ya, silakan. Coach mau nanya, Coach Morgan. mm-mm, eh dari mana kita tahu bahwa kalau misalnya kita eh, belum baca ICF, eh core kompetensi dan lain-lain lah, mesti kita belum pelajari gitu ya. mm-mm, Hmm. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa eh, si keywords itu adalah keywords dan dan apa tuh kalau ibarat itu benchmarknya yang mana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan di sini ada dua benchmark yang saya bilang cukup menonjol ya. Yang satu kayak client centered kayak Coach Harbas bilang kalau misalnya kita Hmm. pilih sih kan coach kan kayaknya client centered banget gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya kita jawaban A kan artinya kita ke agreement ya, Hmm. misalnya maintaining agreement gitu kan. Nah, ini kan bingung coach. Saya pikir, aduh gila, dua-duanya kayaknya benar ya. Cuman, gimana cara belajarnya ya gitu. Nah, ini yang bisa nggak ada ini nggak apa insight mungkin gimana cara iya. kita bisa bisa lebih aware tentang keywords-nya gitu. Thank you, Oke. coach. Thank you, Kak Yanto pertanyaannya. Aku coba jawab ya kalau kata Pak Heru pendek pengetahuan saya gitu ya. Jadi itu benar. Jadi kalau ini tergantung teman-teman sih mau mulai kayak coba dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi nanti setelah ini kayak tadi misalkan kayak tadi aku bilang ya, oh ternyata ada skor aku tuh yang kurang di kompetensi 2 contohnya gitu ya. Nah, kita harus buka source dari ICF yang kompetensi 2 itu isinya apa aja sih? Nah, gitu. Jadi kayak abis itu tes lagi gitu. Nanti balik lagi tes lagi. Jadi itu benar Coach Yanto, kalau kita juga harus punya kayak pengetahuan ya mengenai kompetensi 2 itu karena ternyata kan ada banyak butir-butir di bawahnya ya. Bukan coach apa
kompetensi dua itu kan bukan cuma embodies the coaching mindset gitu kan. Malah ada definisinya setahu saya. Definisinya itu apa sih? Terus ada butirnya lagi 2.1 sampai I don't remember berapa, mungkin 8 poin kalau nggak salah. Nah, kita itu memang harus baca. Nah, terus menjawab pertanyaan Coach Yanto yang kedua mengenai mana sih? Soalnya kan yang lain juga kayaknya client centered ya. Nah, jadi kita pilih yang mana jawabannya yang lebih banyak mengcover kompetensi ICF termasuk ethicsnya gitu. Jadi kalau misalkan kayak misalkan tadi C gitu kan ya sama A gitu. Kok kesannya A itu memang mungkin kita jangan kejebak karena interruptnya gitu kan. Kok kita menginterrupt klien sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam yang kalau aku baca dalam ethicsnya ICF juga itu boundaries itu harus dijaga termasuk soal timing. Bahkan di sana juga diatur kalau misalkan waktu kita contracting agreement sama klien, itu semua harus di-specify. Satu sesi itu berapa menit. Kalau terus cancellation itu bisa dilakukan paling lambat kapan? Dan kalau misalkan klien melanggar batas itu, apa kita potong setengah atau kita dianggap bayar full gitu ya, sesinya hilang gitu. Itu sebenarnya harus di state. Itu juga aku baru tahu setelah setelah belajar beginian gitu. Jadi buat ICF time boundary itu penting dan itu adalah untuk menghormati waktunya coach dan juga klien. Jadi kalau kita lihat ABCD ini banyak yang client centric, tapi yang A itu selain client centric juga mengcover kompetensi dan ethics yang lain di dalam apa ya? Mungkin ethics sama kompetensi ICF. Nah, gitu Coach Yanto. Thank you, Coach. Jadi kalau yang saya simpulkan tuh intinya, well, you have to do the job lah ya. You have to do the work lah ya. Maksudnya mesti belajar, mesti latihan dan sebagainya. Nggak bisa Iya. nyari shortcut gitu kan. Iya, itu Iya, benar sih. iya. Nah, ini aku sadari juga ya. Kalau aku kan berasanya gini, waktu belajar di Komi 60 jam plus 10 jam. Itu kan basically teori, iya kan? Terus kemudian aku ngejar coaching hours abis itu. Jadi teori itu udah kelar tuh bulan 2 kemarin. Abis itu aku ngejar coaching hours. Anggap coaching hours aku sama deh misalkan sama teori Komi 60-70 jam gitu ya. Berarti setelah belajar teori aku nggak pernah balik lagi lihat teori. Jadi sebenarnya apa yang kita praktekin itu mungkin tidak ada yang apa ya keluar keluar dari garisnya ICF juga mungkin sesatu dua gitu. Aku nggak sadar, tapi setelah gara-gara ngerjain beginian, aku jadi tahu, oh ini boleh toh. Kayak misalkan nggak apa-apa kita bilang, sorry klien sesinya tinggal 5 menit lagi gitu kan. Jadi eh, where do you want to eh, kasih tahu gua nih, di directionnya mau apa? Apakah mau misalkan ditutup atau apa gitu ya. Bahkan ada juga yang gini, aku lihat di pertanyaan gini, misalkan sesi 10 menit lagi berakhir. Klien lagi tiba-tiba cerita soal performance review, dia bilang, stop deh soal performance review. Gua tuh kepikiran gue mau ngobrol sama lu soal my marriage. Nah, itu ternyata jawaban yang benar adalah, oke, acknowledge bahwa oke, it seems marriage is important for you gitu ya. Nah, for the remaining 10 minutes Hmm. gitu ya. Where do you want to where should we go? Ibaratnya kita beresin yang ini dulu atau kita talk about your marriage misalkan seperti itu. Atau bisa juga kalau udah mepet banget di ujung gitu ya, offer ke kliennya bahwa oke, uh, misalkan gini, I notice that's very important for you gitu ya. Boleh kita offer misalkan kayak ternyata jawabannya boleh begini. uh, If you want, we can talk about it in our next session. Misalkan 2 minggu lagi, karena Hmm. memang udah ada agreementnya 2 minggu lagi ketemu sama dia. Nah itu, jadi time boundary buat ICF, aku juga baru tahu itu penting banget intinya. Itu sih teman-teman. Thank you, Coach Morgan. Thank you Coach Yanto. Oke, next ya. Nah ini eh,
Tadi aku bilang yang poin ketiga cheat sheet mengenai apa yang boleh dan apa yang enggak. Jadi ini jujur aku minta ChatGPT sih generate. Jadi menurut ChatGPT ada dua bagian. Ada yang red flag words, nanti abis ini slide selanjutnya yang green flag. Jadi kalau ada jawaban-jawaban A, B, C, D itu ada ya kayak tell, advise, suggest, recommend gitu ya. Itu udah pasti no gitu loh. Terus correct, direct, lead, guide itu juga enggak. Why itu juga dihindari gitu ya. Dan ini kita belajar di kelas waktu itu sama Kak Wita sama Coach Heru kan. Kalau why itu kesannya walaupun open-ended question tapi menyudutkan. Terus analyze, evaluate, diagnose. Nah ini juga apa? Ini berbau consulting dan berbau terapi basically. Bukan 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 coaching words gitu loh. Gitu ya. Nah, next aku kasih lihat yang green flag words. Nah, misalkan kalau kita mau co-creating partnership itu biasa nanti kata-katanya tuh ada partner with, explore, invite, explore with the client untuk ini, invite gitu ya. Terus acknowledge, mirror, notice gitu. Terus untuk open-ended questionnya pakai what atau how gitu. Nah, terus ini misalkan what do you want to accomplish. Nah, ini untuk apa mengajak klien untuk kayak supaya ada clear set of goals gitu ya atau clear set of measure gitu. Tapi tetap dibalikin ke dia gitu kan. Lo yang tentuin tapi apa yang lo mau capai gitu. Nah, oke, gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin aku next lagi ya. Nah, ini nih, aku juga mau sharing ada beberapa pertanyaan yang tipis-tipis gitu ya. You will frequently encounter questions where two options look completely correct. Nah, jadi ini untuk ngetes kita gitu. Apakah ini good coaching response atau itu the best ICF align response. Nah, jadi ini kalau kita lagi stuck gitu ya. Ini ada tiga cara untuk mengeliminasi yang mana sih gitu ya, yang kurang tepat. Yang pertama itu ini teman-teman lihat who has the power dalam state pilihan A atau B. Ini powernya ada di siapa gitu. Dan of course kita tahu powernya harus ada di klien. Kalau misalkan ternyata kok ini kayaknya coachnya ya, kesannya nih kayak di klien tapi coachnya agak menentukan gitu. Nah itu mungkin udah kayak lampu kuning tuh gitu. Jadi always choose the options that puts the power in the client's hand. Kalau good option ini maksudnya mungkin yang kita akan pilih gitu dalam situasi kalau kita lagi nge-coaching gitu ya. Jadi biasanya contohnya the coach offers to share a framework they know to help organize the client's thought. Kesannya kan kayak client centric ya. Tapi nah ini mungkin kata kuncinya adalah a framework yang coach know to help. Jadi udah share frameworknya yang coach yang tahu to help lagi. Berarti kan ini dari coachnya gitu kan. Nah, ICF best options itu contohnya adalah the coach as the client. Bagaimana Anda mau menstrukturkan pemikiran Anda ke depannya. Nah, jadi ini ada rule of thumb juga ya. Nah, ini dia yang tadi aku bilang. Jadi kalau satu jawaban itu relies on our coach expertise sama experience gitu ya, rather than client's Hmm. resourcefulness, pokoknya pilih yang ada di powernya ada di klien. Dan ingat, mungkin kayak ini nanti kita lihat, oh ini sangat client centric, tapi belum tentu gitu. Ini client centric mungkin dalam kalau saya yang diceburin di situasi itu saya melakukan ini, tapi ternyata mungkin tuh belum sesuai dengan yang idealnya yang ICF harapkan. Itu. Oke, ini aku siapin contoh.
Coba teman-teman. A client says, I've been offered two senior leadership roles and I'm overwhelmed. I wish I had a way to think through all these factors. Nah, ini what should the coach do? Oke, silakan. Ada yang mau coba? Nanti sekalian dikasih tahu mungkin reasoningnya kenapa. Coach Morgan, saya coba ya. Saya mau coba B. Iya, boleh. Soalnya kembali ke petunjuk yang ada di awal, Mm-mm. bahwa dalam beberapa situasi kan ada kondisi cukup banyak ya hal yang bisa ditawarkan oleh eh, seorang coach. Tapi kembali Mm-mm. lagi ke esensi bahwa seorang coach lah yang sebenarnya harusnya menentukan arahnya kemana. Mungkin Hmm, saya akan lebih prefer untuk menjawab B sih. oke, oke. Jadi kalau Coach Iren B ya, Ya, oke. Karena itu put the power on the client's hand gitu ya. I think so, tapi nggak tahu bener Oke, nggak. oke. Ada yang lain mungkin? Satu lagi. Saya sepakat sama Coach Iren kalau ngelihat dari optionsnya ya. Hmm, Soalnya yang lain kayaknya consulting banget deh, Coach. Langsung aja to the point. Ini ya. mah kayak kayak gue nih kalau waktu klien nanya gitu. Oke, oke. Benar jawabannya B ya. Nah, coba kita lihat jawab option yang lain. Kalau C sama D sebenarnya ini green flag words loh. Iya, iya. Explore kan, invite gitu. Tapi ya ini, yang C itu ini udah asumsi bahwa yang klien butuhkan adalah the pro and the cons gitu kan. Ininya itu overwhelmnya belum dieksplor, belum ditanya gitu loh. Ini konteksnya apa? Jadi statementnya kliennya belum dieksplor, tapi udah ditawarin pro and cons-nya. Yuk kita explore pro and cons yuk gitu kan. Padahal ya ini belum dieksplor kenapa. Nah yang D kurang lebih sama gitu kan. Invite-nya green green flag words, tapi nah to invite the client to list the criteria they believe are most important. Padahal dia masih overwhelmed sekarang state-nya. Dia belum bilang apa yang penting apa yang enggak gitu ya. Jadi B benar. Nah, sebenarnya yang eh yang mendekati itu yang A gitu. Ini mungkin kalau yang paling mendekati dengan B itu yang A, yang paling tempting ya. Em, ini sorry aku baca contekan biar nggak salah menjelaskan. Jadi A itu tempting karena coach-nya itu seek permission gitu kan, offer to share gitu ya. Jadi banyak orang suka terjebak karena itu kedengarannya kolaboratif dan sangat respectful to the clients, apa otonomi gitu maksudnya. Tapi kalau dibandingin A sama B, B itu lebih tepat itu teman-teman. Ini aku sudah siapin contoh kedua buat yang poin satu tadi. Oke, contoh kedua, I keep postponing difficult conversations with my team. I need someone to hold me accountable. What should the coach do?
Oke, ada yang mau coba? Mungkin kita mulai dari yang kita belajar mengeliminasi deh ya. Yang udah Hmm. pasti yang salah dulu yang mana? C. Yang C. Hmm. Yang C ya. Oke. Ya, Karena C. karena ya paling gampang sih suggest. Suggest. Itu udah salah sih, itu udah red flag words. Oke, terus yang pasti salah juga kedua yang mana? Yang A. Yang A, Iya, itu betul. nggak coach tuh. Ya Lebih kayak kayak mentor. kayak mentor ya. Gitu. Iya, lebih Betul. mentor itu. Jadi Weekly, yang progress, betul. Jadi yang A sama C itu puts the accountability itu di ke coachnya, coachnya. Betul. bukan di kliennya. Oke, berarti sekarang sisa B dan D. C. B dan D B dan yang D. belum. B dan D, sorry, B dan D. Oke, dari B dan D yang benar yang mana? Nah, ini berarti tipisnya B dan D benar. Yang paling tipis tuh antara B dan D. Mungkin yang benar jawabannya B, Coach ya. B ya. Iya. Oke. Boleh di reasoningnya apa, Coach Adi? Dibanding D Eh, maksud aku. ini ya, jadi lebih ke arah mengembalikan kepemilikan ke klien ya. Jadi tidak tergantung ke coachnya ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat D, walaupun dia lebih bagus daripada A dan C, tapi tetap accountability-nya ada di coach. Karena work with-nya benar, green flag words gitu ya. Hmm. Tapi establish work with the client Milestone to establish reminders. milestone and reminders for the next month. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi yang benar adalah yang B. Jadi tanya sama kliennya accountability-nya yang seperti apa, terus bagaimana mereka mau create accountability tersebut gitu ya. Oke. Oke, itu dua contoh untuk poin satu. Nah, poin kedua itu untuk mengeliminasi. Nah, ini tadi udah disinggung oleh Coach Harbas tadi. Kadang-kadang clue-nya itu nanti ada tulisannya gini, what should a coach first do? Bisa juga nanti what should the coach apa ya? What's the next thing a coach should do? Jadi perhatiin kadang kalau ada first sama next. Nah, itu menentukan. Jadi kalau bedanya gini, kalau kalau first itu it's about karena gini teman-teman, itu biasa nanti situasinya tuh seperti ini. Misalkan seorang klien gini 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 gini. Agendanya adalah misalkan performance review. Setelah 10 menit tiba-tiba kliennya terdiam, menatap ke atas 10 detik gitu kan. Nah, habis itu perhatikan pertanyaannya. Apa yang harusnya pertama coach lakukan? Tapi bisa juga nanti apa yang seharusnya the next thing a coach should do. Jadi first sama nextnya itu clue-nya dan sekaligus bisa menjebak maksud aku gitu. Nah, kalau pertanyaannya first itu biasanya adalah kita harus acknowledge dulu apa yang terjadi dalam state-nya klien. Jadi acknowledging, mirroring, atau memvalidasi what just happened in the room. Nah, kalau next itu baunya udah kayak action. Habis kita tahu begini, kita bawa kemana nih kliennya gitu ya. Jadi kalau pertanyaan next biasa correct answer-nya tuh exploring, partnering, moving into action. Jadi ibaratnya gini, aku metaforanya gini, kita lihat kliennya nangis gitu ya. Kalau kita lihat anak kita nangis, kita ngapain? Pertama kali kita ngapain? Mungkin kita gini kan, oh sedih ya kamu ya. Jadi kita acknowledging dulu. Tapi kalau kita abis itu jawabnya kayak mencoba menenangkan. Nah itu nextnya. Jadi di acknowledge dulu apa yang terjadi nih sama kliennya itu kalau first. Tapi kalau next, actionnya apa habis itu? Nah itu ya. Jadi ini ada ada example gitu ya. Kalau misalkan kliennya lagi share major breakthrough, next stepnya mendesain action plan. Tapi firstnya itu acknowledging dulu.
oh tadi saya notice nih, kamu ngomongnya kok tiba-tiba jadi semangat banget ya? Apa yang terjadi? Nah itu first-nya. Next-nya, dia bilang, iya nih, misalkan gitu ya. Saya tiba-tiba jadi semangat ngomongin ginian gitu. Oke, then what do you want to do next gitu. Misalkan mendesain action plan-nya. Nah itu teman-teman contohnya ya. Nah aku juga punya dua contoh. Oke, nah ini. The client has been speaking enthusiastically about a recent promotion. Suddenly, they become quiet and say, "Actually, I think about it. I'm not sure I even wanted this role." The client pauses and appears emotional. What should the coach do first? Oke, Hmm. silakan teman-teman. Kita pakai metode yang sama ya. Jadi kita mengeliminasi dua dulu yang udah pasti salah. Gue bro, Ya, silakan Bro Ganet. gue akan eliminate B dan D. B dan D. Iya, B kan ada kata-kata explore, D itu Mm-mm, karena help the client identify pros and cons gitu ya. Sebenarnya mm-mm, kan tadi kan tipsnya adalah kalau misal firstnya itu mengenai apa acknowledgement gitu ya, kita mm-mm, understand the situation. Jadi C itu terdengar proper banget sih, tapi mm, gue tetap akan membandingkan sama A. Tapi mm, A tuh kayaknya lebih ke next stepnya. Jadi ask the client what makes them question whether they wanted the promotion. Tapi mm. nomor satu, acknowledge dulu. Karena ada energy shift di situ. Shift by Oke. saying, I notice your energy change as you said that. Jadi kita acknowledge dulu tuh ada perubahan itu tuh. Nah, Mm. makanya gue akan jawab C. Walaupun mempertimbangkan kalau A itu terdengar benar, tapi kayaknya itu next after C. Jadi buat Bro Ganet B dan D udah pasti salah ya. Eliminasi Iya, pertama B iya, dan D ya. iya, Habis itu antara A dan C, yang C. iya. Oke. Ada jawaban yang lain teman-teman? Mungkin satu lagi. Sepakat, Coach Garnet, mantap, sepakat. Ini sampai alasan-alasannya persis sama nih, Coach Yanto. Persis sama. Mantap. Sehati ya. Konsultan gitu ya, Coach? Saya ngelihat, kalau saya sih clue-nya ini, apa di pertanyaan Hmm, di highlight ya. hmm, First, gitu. hmm, hmm, Itu hmm, hmm. yang first-nya itu yang jadi clue buat saya gitu. Makanya saya setuju dengan C. Tapi apa yang lain ini saya setuju banget. Oke, Keren. Thank you. oke. Ya benar. Jadi jawabannya memang yang C. Kalau kita lihat semua kata depannya, green flag words ya. Ask the client what makes them green flag, ya kan? Otonomi di klien. Invite the client, green flag. Acknowledge, green flag. Help the client identify. Nah ini menurut aku nggak green flag sih, karena Hmm. membantu klien mengidentifikasi gitu ya. Jadi dia udah pasti enggak. B juga enggak karena invite the client to explore. Nah, explore itu kan lebih ke pertanyaan next, bukan first. Kata-kata kunci untuk kalau pertanyaan itu next, bukan yang pertanyaan yang first, the coach should do. Jadi benar jawabannya yang C. Jadi kita acknowledge dulu. Oh, ini ada yang geser nih dari kliennya gitu kan. I notice your energy change as you said that. Gitu ya. Oke, contoh soal kedua actually soalnya sama, teman-teman. Tapi sekarang pertanyaannya next. Jadi udah pasti bukan C sih. Jadi yang mana? A, B atau D? B, Coach.
B ya. Kalau Coach Yanto ya. Alasannya Iya, kenapa Coach? saya milih keywordsnya itu what this realization means. Meaning. Hmm. Kan yang Hmm. dicari kan kelinci ya. Jadi saya pikir Hmm. itu kelincinya, yang itu Hmm. kelincinya gitu. Hmm. Itu sih yang Oke. Coach Oke. Morgan. Iya. Kalau di sini yang saya alami juga sama seperti pertanyaan yang first tadi, saya Mm-mm. tidak menghapus dua, tapi saya menghapus satu yang D. Oke. Jadi D habis udah itu pasti enggak ya Coach Harbas pilihannya ya. tiga betul. Hmm. Nah, jadi kadang kalau sayangnya sudah tidak ada lagi ya highlight itu tools di apa di software pada saat kita berhadapan dengan ujian itu. Mm-mm. Ya, yang lalu masih ada highlightnya itu sangat bermanfaat, tapi sekarang udah nggak Mm-mm. ada lagi. Mm-mm. Nah, jadi kalau highlight kan kita bisa kayak stabilo gitu ya si jawaban Iya. itu. Mm, ya. Oh, Terus kalau oke. kalau kalau next ini, tapi ini eh, pasti bukan C ya, berarti kan antara A dan B Mm-mm. gitu ya, betul ya? Iya, karena Kalau C itu jawaban first. Mm-mm. iya, iya. Tadi kalau Coach Yanto bilang B. Invite lebih menarik ya daripada as ya. Sa- Saya sangat terpengaruh menganalisa verbnya memang. Biasanya itu paling mudah dan paling cepat saya lakukan pada saat kita kan kayak terdesak waktu juga ya. Mm-mm. Biasanya waktu kita nggak banyak langsung pengen ke lari ke berikutnya. Nanti eh, kalau saya ragu-ragu, misalnya kayak ini saya ragu-ragu A dan B, nanti saya flag. Mm. Terus nanti Hmm. saya kembali lagi ke sini lagi, saya lihat lagi itu A Hmm. dan B. Oke. Hmm. Kalau aku menganalisa A sama B, itu sama tuh ya, karena kan kayaknya sounds nice gitu ya. Hmm. Memang B ada kata-kata invite itu lebih menarik Mm-mm. terdengarnya. Tapi kenapa aku eliminate A? Itu karena kata-katanya gini, as the client what makes them question whether they wanted the promotion. Jadi kayak eh, Tanya lagi ya. ya, jadi agak sedikit kerasanya sedikit kayak apa ya? Kayak directing gitu. Sementara kalau invite the client to explore, benar dia mencoba. Jadi kan next thing setelah acknowledgement tuh ngajak Mm-mm. mereka untuk explore kan. Jadi Mm-mm. aku pakai kayak keyword saya explore itu sih. Udah dia di Mm. invite, dia explore what this realization means to their future. Jadi panjang Mm. gitu. Mm. Kalau yang A itu bisa jawabannya bisa pendek banget rasanya gitu. Mm. Itu analisaku begitu. Kalau kita bingung Aku dua, ada bagusnya kita ini balik ke tadi tips aku yang awal. Coba kita lihat kelinci-kelinci yang bisa membantu kita menentukan jawaban di soalnya. Hmm. Ikut bantu jawab ya. Mm-mm. Saya jawab yang A sih karena kalau yang B sepertinya lebih apa ya kecepatan gitu. Kalau yang A lebih ke evoking gitu sih. Hmm, oke. Terima kasih Coach Adi. Teman-teman Coach Morgan, jawabannya A aku yang boleh benar. Oh, mencoba. sorry. Hmm. Vivi. Ah, udah. Iya. Yes, yes, yes. Enggak, tapi Kalau Vivi aku cuma apa? mau ngasih insight aja. Tadi Mm-mm. sebetulnya condong lebih ke A Mm-mm. karena Mm-mm. di saat dari explanation di atas itu kan tidak dikatakan the client doesn't even say that he or she really wanted a promotion gitu Mm. kan. Jadi pertanyaan itu menurut saya Mm-mm. thought provoking question gitu. Dan dibandingkan yang kedua, invite the client untuk explore itu memang too big, maybe the next. Tapi yang setelah first and then the next itu lebih kecondong ke A. Dan ternyata betul A ya. Oke, thank you Hmm. Vivi. Iya, itu tadi jawabannya Coach Adi dan Coach Vivi benar. Jadi yang benar itu teman-teman A ya. Kalau B itu mungkin nextnya after first next gitu. Next kedua. Tergantung nanti jawabannya kliennya apa. Jadi tadi aku bilang clue-nya adalah di sini teman-teman. Misalnya kalau kita lanjutkan dari tadi yang jawaban pertama yang first ya, yang C kan. Jadi kan kita acknowledge dulu nih the shift by saying I notice your energy change as you said that. Nah, energy change-nya itu yang mana sih? Jadi ada dua, ada satu yang verbally diucapkan sama dia,
bahwa dia enthusiastically tentang recent promotionnya, tapi habis itu ada nonverbalnya yang keluar. Suddenly dia menjadi diem, energinya turun, walaupun dia nggak ngomong apapun. Nah, apalagi abis itu dia ngomong kan, actually now I think about it, I'm not sure I even wanted this role. Nah, jadi abis firstnya kita bilang energinya shifted, nextnya adalah kita tanya, apa yang membuat kamu tuh mempertanyakan promosi ini? Soal tadi pertama lu antusias, abis itu lu diam, terus lu bilang, nggak jadi deh, gue tarik kata-kata gua. Jadi nextnya adalah kita ya tanya dulu apa sih yang sebenarnya diragukan tentang promosinya. Nah, nanti mungkin dia jawabannya apa, baru kita invite the client to explore what this realization means for their future. Itu, teman-teman, jawabannya. Wow, tricky banget ya, Coach. Tricky banget ya. Ini yang tipis-tipis itu tuh. Tipis banget. Soalnya buat buat saya, misalnya begitu baca sekilas, yang dicari Mm-mm, kan kelinci ya. Maksudnya kalau yang B itu mm-mm, kelincinya kenceng banget gitu, kelihatan mm-mm, banget. mm-mm. Itu makanya saya milih B itu dengan instan, nggak lama, karena saya pikir that's the rabbit gitu. Itu yang saya mau chase gitu. Tapi ternyata pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan nyuruh kita chase the rabbit, tapi apa yang mau kita lakukan next. Kan gitu ya, Hmm, Coach. Tricky iya, sih, banget tricky. Mesti lebih iya. hati-hati artinya. Dan aku lihat kalau B ini ya, ini sebenarnya ada kata yang nggak perlu. Kalau misalkan dia cuma invite the client to explore what this realization means, titik gitu ya. Itu sebenarnya Hmm, poinnya sama kayak A, cuma A itu lebih lebih kita lebih naming. Gua sense lu ragu-ragu. Tapi kalau yang itu, jadi kalau sampai means doang di B-nya itu mungkin warnanya mirip sama A. Karena kalau dia bilang for the future, ya ya, buat ya, cepet banget coach gitu kan. Saya ya, baru kayak masih saya aja ragu nih mau mau apa mau dipromosi gitu. Kalau udah tanyain for the future gitu kan. ya. Got it, Tuh. got it. Mm-mm. Thank you, coaches. I learned something today. Oke, nah ini terus poin ketiga nih. Jadi waktu kita mengeliminasi, sebentar ya, ini marker aku apa? Nah, kita harus cek juga untuk full kompetensi wrap up. Ini yang tadi aku bilang nih, contoh soal yang kayak tadi yang pertama gitu kan. Jadi kita kadang-kadang harus pilih yang mana yang mengcover lebih banyak kompetensi dalam satu jawaban dan juga jangan melupakan ethics gitu ya, code of ethicsnya ICF. Jadi, nah ini sometimes both options are open-ended questions that look great. Kalau ini terjadi, lihat jawaban yang mengcover aspek dari coaching agreement yang paling luas. Misalkan contohnya nih, ini udah good enough nih. What steps will you take to achieve this goal? Tapi ini cuma fokus ke action. Tapi kalau ICF based option ya, what resources do you need and what obstacle might you face as you take these steps. Jadi ini udah action, ada environmentnya, terus kayak langsung tanyain potensial blockernya apa sih gitu. Jadi rule of thumb-nya kadang-kadang the answer that invites a deeper, more holistic. Nah, jadi mungkin kata kuncinya holistic ya. Holistic reflection from the client. Itu jawaban yang wins atau jawaban yang benar. Oke, aku udah siapin lagi dua soal. Nah, ini. Near the end of the session, the client says, I've decided to delegate more responsibilities to my team instead of trying to do everything myself. Pertanyaannya, what should the coach do next? Nah, ini tricky nih. Semuanya as depannya. Yang mana teman-teman? Mungkin ada yang mau menjawab. Mungkin kita pakai juga metode eliminasi ya.
Yang mau di-eliminate dulu yang mana? Coach Morgan. Hmm, bagus. Kalau kalau eliminate sih C sama D nih. C sama D ya. Oke. Mm-mm. Kenapa, Pak? Eh, ini nanyanya bukan action. Hmm, Nanyanya kan ke arah waktu sama siapa gitu kan ya. hmm, Nah, kalau A sama B kan dua-duanya action. hmm. Kalau kita pilih antara A sama B nih, mesti kita Oke, analisa nih A sama B. oke. Kalau dari A atau B, Pak Agus pilih yang mana? Saya kok kayaknya pilih B ya, karena kalau ditanya karena kenapa, Hmm, barusan kan di slide sebelumnya Coach Morgan ngasih lihat yang mana yang lebih komprehensif gitu loh. hmm, Apa supportnya, apa challengesnya gitu loh. hmm, hmm. Ya tapi nggak tahu, nggak gitu yakin juga 100%. Tapi kayaknya lebih ke B. Oke, oke. Ada satu jawaban lagi dari teman-teman yang lain? Gue kok cenderung ke A ya. Kenapa Setuju tuh Bro C dan Karet? D langsung dieliminasi. Mm-mm, C dan D langsung dieliminasi, tapi kata-kata nextnya kan dia langsung bilang kan I've decided to delegate more responsibility to my team instead of trying to do everything myself. hmm, Jadi itu kayak mengclarify what specific action will you take to begin delegating more responsibility. Kayaknya hmm, sebelum masuk ke yang lebih apa lebih holistik gitu, mm-mm, kok ngerasanya makanya ini again nih praktek sama ICF gitu ya. hmm, Karena ada kata-kata nextnya, gue lagi mikir-mikir nih. Tapi kayaknya lebih tendensi lebih towards ke A sih, karena menggali dulu dari nextnya baru gue ke B. hmm. Oke, Jadi kalau right after yang A. oke. Jadi yang C sama D benar ya teman-teman itu eliminasi pertama. Ya, Heeh. Tinggal A dan B. Yang benar jawabannya yang B. Jadi yang B itu lebih uh, mengcover banyak hal. Jadi A itu strong karena itu memang fokus ke action. Tapi B itu lebih baik karena B itu reflects a fuller applications dari facilitating client growth atau kompetensi ke-8 ya. Karena itu mengeksplor actionnya, resourcesnya, support system, sama potential barrier. Jadi langsung kayak dibungkus gitu loh. Oke, kalau dari 4 ini nih gitu, gimana lo pengen membuat itu menjadi mungkin sistematis atau apa? Intinya seperti itu. Gitu. Tapi again A itu nggak salah. Tapi kalau pilihannya begini, B lebih benar intinya seperti itu. Coach Morgan, aku boleh tanya masukan nggak? Boleh? Nah, kalau B, Mm-mm. bukannya ini yang selalu diingatkan sama coach-coach kita, don't stack the questions, but this is our few things in one sentence gitu. Hmm, iya, iya. Ya ada benarnya, Actually, Nay. the moment I saw the list, the B was quite the first one yang for me to eliminate because it's stacking question gitu. So Ah, it's quite surprising ternyata B lah jawabannya. Wah, ini tricky ya. Ricky, Ricky. Cuma teman-teman gini, ini kan juga aku minta, ini disclaimer dulu ya, ini aku minta ChatGPT kan bantuin. Kayak gitu kan. Jadi ya, ya it could be, karena aku juga nggak tahu nih tepatnya soalnya nanti apakah seperti ini atau yang
stacking question seperti ini tuh juga memang tidak ada di beneran di soal-soalnya examnya ICF gitu ya. Ya, tapi kalau ini aku pelajari based on ChatGPT sih, Kak Vivi. Em, Okay. iya, Thank you. gitu. Jadi em, ya itu sih. Jadi aku juga I don't know for sure gitu ya. Tapi kalau memang yang itu memang aku lihat di beberapa pertanyaan-pertanyaannya kadang-kadang tuh kita disuruh pilih yang terbaik gitu lah. Ya, biasanya yang terbaik itu mereka kita harus kayak menurut aku yang terbaik itu kadang-kadang yang paling sulit sih. Karena kita harus kayak mikirin semua kompetensi yang paling banyak mengcover kompetensi yang mana, yang paling broad jawabannya tapi sekaligus tidak tidak melanggar klien otonomi, kita nggak ada leadingnya juga gitu ya. Nah memang ini menurut aku ini yang paling tricky sih kalau untuk mengeliminasi ya dari 3 poin yang tadi aku 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 ketemu gitu itu. Ya semoga menjawab. Coach Morgan. Yes, thank you. Ya, Ya, Coach ya, Arbas. ya. Interesting point of view dari Coach Vivi. Eh, Mm-mm, cuman kalau aku lihat pertanyaannya, what should the coach do next ya? Seperti tujuan tadi. Mungkin mm-mm, kalau first itu yang A akan cocok ya. mm-mm, Kalau next itu yang B tampak karena ada kata-kata as you begin delegating ya, kayak mm, firstnya itu jadi kemudian baru muncul di belakangnya gitu. Eh, mm, jadi kalau itu juga bisa jadi. Cuman tapi eh, pertanyaan Coach Vivi jadi mengingatkan saya pada banyak pilihan di jawaban yang sebenarnya tidak perfect. Jadi mm, jawaban 4 itu tidak ada yang sangat perfect. mm-mm, Ya, itu justru itu susahnya kan kita mesti mm-mm. milih yang terbaik di antara yang mungkin nggak semuanya perfect gitu. Nah, mungkin Coach Vivi notice bahwa B ini punya imperfection. Cuman ya itu kita mesti milih di antara yang susahnya itu yang itu salah satu kesulitannya ya. Hmm, Mm. menarik. Sebenarnya mungkin kalau saya memandangnya begini juga sih Coach Morgan. Saya berusaha Ah, untuk menimbang dari eh, kalau di aturan kedua ya kalau nggak salah kalau misalnya nanya-nanya next itu sebenarnya mm-mm, kan jawabannya akan lebih mengarah kepada moving into actions. Itu adalah salah satu pointsnya. mm-mm, Betul, sehingga kalau misalnya dia ada share something, kita akan perlu melihat gitu ya design action plan-nya. Em, saya memang tadi tuh agak bingung gitu ya antara memilih yang itu tuh agak sedikit bertentangan dengan apa yang disebutkan di slide yang ketiga kalau nggak salah ya aturannya ya. Karena sebenarnya kalau misalnya dibilang itu kan kayak yang paling banyak bisa menjawab atau yang paling luas bisa mengcover gitu kan mm-mm, ya. mm-mm, Jadi kan yang kita memang coba cari itu kan adalah jawaban yang paling selaras dengan kompetensi ICF gitu ya. mm-mm, Jadi memang agak tricky, tapi memang tadi akhirnya tuh saya sih nembak-nembaknya A sih. mm, mm-mm, mm-mm. Nah ini ya jawaban jujur aja ya, saya nggak pakai baju berkancing, jadi saya nggak bisa ngitung. Tapi kayaknya saya pikir tadi itu mungkin A jawabannya. Tapi ya I don't know ya, tapi ya well Mm-mm. agak tricky. Maksudnya still a bit tricky ya untuk bisa memahami sudut pandang itu ya. Tapi ya nggak apa-apa kurang baca kali saya harus baca lebih banyak Iya, lagi. aku jujur juga kalau diminta memberikan pendapat gitu, kenapa sih yang paling bener B gitu? Aku juga jujur sih ini sih, karena aku juga nggak hafal tuh semua kayak kompetensi ICF jujur saja. Iya, 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 iya. Iya. Soalnya pada saat kemarin coba baca-baca sebelum ikut sesi ini kan sebenarnya kan dia tuh Mm-mm. setiap kompetensi itu kan ada poin-poin kecil-kecilnya ya. Hmm. Nah, itu juga saya juga Mm-mm. lagi coba mikir kayak gila ini kalau jebakan Batman-nya antara ini sama ini bisa tipis ini gitu. Terus Iya, kayak ketika hari ini oh super tipis nih gitu. iya, Kayaknya iya. kayaknya aduh, kayaknya saya harus belajar sih. Nggak bisa enggak. Tapi memang yang pertanyaan kayak gini mungkin nggak terlalu banyak sih menurut aku ya. Kalau aku Iya, juga kayak ambil apa kayak bukan ambil kayak kayak minta di generate gitu. Kadang-kadang pertanyaannya kayak ini udah pasti yang ini nih jawabannya. Jadi kayak dia itu juga buat difficulty levelnya tuh beragam. I see.
ada yang kayak panjang banget pertanyaan terus kayak ini semua jawabannya mirip, dibaca lagi pertanyaannya, panjang banget lagi Hmm, pertanyaannya. Ini I apa see. maksudnya kok kayak nggak dapet insight baru gitu kan? Hmm. Nah, Ha-ha, ada yang kayak ha-ha. gitu. Hmm. Tapi ada juga yang bener-bener kayak abis kita baca, udah pasti B gitu. Kayak jelas banget bedanya gitu kan. Ah, I see. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ya kalau aku sih mendingan kalau aku tuh prinsipnya gini, aku tuh nggak ngejar skor perfect waktu nanti ACC exam. Cuma aku Hmm. nggak mau begitu di depan layar, aku caught off guard Ya, dengan ya, pertanyaan kayak, anjrit kok bisa muncul pertanyaan kayak begini gitu kan? Kayak nanti kan jadi apa gitu kan? Nah itu sih. ya. Jadi sebenarnya Kayaknya ya, heeh, Kayaknya saya rasa juga saya juga yang penting incar lulus aja sih. heeh. Morgan, Aku saya setuju nggak, sih Coach Iren. Heeh. saya kayaknya tidak berambisi untuk dapat nilai yang tinggi. Toh kan nggak Lulus ada aja. nilai angka nilainya di belakang ACC-nya kan ya? Iya. Oh gitu. Coba ada ACC 600 gitu. Wih, Iya. PR ya. Kalau itu aku ambilnya mepet banget nanti benar-benar udah di minggu terakhir dikasihkan jatah 2 bulan kan buat pilih jadwal. Ya, gitu Ya, ya. teman-teman. Aku Mas, tunggu. Kayak aku Coach masih punya Morgan, satu pertanyaan lagi. Iya, oke. Bu Velia ya. Hmm. Iya, mungkin kalau bisa saya sedikit eh, apa yang saya pikirkan gitu dari diskusi, terutama yang bagian ketiga ini ya. Mm-mm, Saya juga ada kepikiran kayak Coach Vivi gitu ya. Kalau ini stacking question gitu yang mm-mm, kita hindari. Eh, tapi juga ini, tapi kalau saya coba dari sudut perspektif pemikiran lain gitu, mm-mm, kalau melihat yang dimaksud dengan yang ketiga itu mungkin kalau kita mau the full wrap up semuanya gitu. mm, Apa yang kita mau tanyakan? Jadi ini nggak mempersoalkan stacking question. Jadi kita akan menanyakan bagaimana support kamu, apa yang bisa help, mungkin buat challenge you gitu. Apa saja sebenarnya yang perlu next mm. yang kamu tanyakan gitu. Ini kalau dari saya Hmm, mendengar perbincangan hari ini, saya iya. pikir dia lebih fokus pada what should the coach do next. Mau jadi 3 pertanyaan silakan gitu. Hmm, 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 hmm. Tapi pertama menanyakan supportnya, jangan lupa ya menanyakan supportnya gitu kan. Mm-mm, Resources yang ini jangan lupa ya nanti nanyakan what challenge do you anticipate gitu. Gitu. mm-mm. Kalau dilihat yang tadi balik ke slide sebelumnya, yang tiga itu kan jadi the full eh, kalau nggak salah full kompetensi wrap up gitu. Iya, betul. Mm-mm. Jadi kalau di wrap up mau tahu kompetensi, jangan cuma satu gitu. Nanya apa aja gitu. Hmm, iya, Mungkin itu ya perspektif yang saya tangkap kalau dari percakapan itu. Kalau tahu trik-triknya dia lah gitu loh. iya, iya. Sudah melihat eh, trik-triknya dia, triki-trikinya dia gitu. Oh, dia Heeh, cuma mau tahu nanti mau nanya apa nextnya gitu. iya, Kamu iya. ini atau ini gitu. Kalau bisa jangan lupa ya gitu. Mm-mm. Itu kali. Nggak tahu benar atau salah. Oke, thank you Bu Velia sharingnya. Ya, ini kan kita juga belajar bareng ya. Aku juga memang mencoba men-share aja sih apa yang aku temui gitu. Jadi Mm-mm. ya, tapi ada mungkin ada benarnya juga gitu. Dan gara-gara tadi Bu Velia membahas ini lagi, aku jadi baca ini first line-nya nih, near the end of the session. Mungkin ini juga jadi clue Mm-mm. gitu kan. Mungkin tinggal kayak 5 menit lagi atau apa gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan memang harus di wrap up gitu kan sesinya. Mm-mm. Karena aku juga ada beberapa soal tuh yang membahas kayak kayak balik tadi ke contoh tadi tuh, kalian tinggal 5 menit, lagi seru cerita, terus gimana gitu kan? Jawaban pertamaku tuh biarin loh, biarin dia ngomong, terus jawabannya salah ternyata. Jadi karena kalau kita biarin, kalau kata Pak Heru 3A-nya jadi nggak lengkap, itu jadi ngambang. Mm-mm. Eh, Coaching sessionnya selesai ngambang gitu loh. Jadi 5 menit abis itu
oke, time's up gitu kan. Baru sampai bahkan mungkin kita belum nanyain discovery-nya apa misalkan gitu ya. Nah, Mhm. itu. Jadi menurut ICF suatu sesi coaching itu harus sesuai dengan time boundary yang udah disepakati dan itu tuh harus lengkap. Nggak boleh kayak Mhm. berhenti di tengah, awareness doang. Atau ada juga nih, ada juga pertanyaan gini teman-teman. Klien, kita lagi satu sesi sama klien. Setelah 10 menit jalan, kliennya masih asik cerita. What should the coach do? Kalau kita kan, ya biarinlah gitu ya. Cerita aja, puas-puasin lo gitu. Mungkin lo venting out gitu ya. Ternyata kalau udah 10, udah markernya 10 menit, kita harus either kayak eh, apa summarize buat dia. Oke, I heard you tell me this. So, based on that gitu. What do you want to accomplish in this session? Jadi kita harus set agreementnya. Ternyata harus begitu. Karena kalau enggak, nanti nggak lengkap coaching ininya, coaching structure-nya itu eh, cacat gitu. Mhm. Mm-mm, itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, ini aku kayak masih punya satu soal deh. Nah, ini. A client says, I've realized that I tend to remain silent during leadership meetings and I'd like to contribute more. Nah, pertanyaannya adalah, which response would best support the client's growth? Tapi by the way, Coach Morgan, ini 9.30 tinggal 5 menit lagi ya. Jadi Oh iya, apa mau overrun, apa gimana? Saya mempraktekkan langsung. silakan. Mohon maaf teman-teman. Silahkan. Ini barusan dipraktekin ya Coach Sarbas ya, time Ya. boundary. Oke teman-teman, ada yang mau coba jawab? Kalau saya boleh coba jawab, ya saya Oh lihatnya ya, sih A ya. Kak Syafitri ya. Mm-mm. Mhm. Jadi open, ya maksudnya kita fokus kepada komennya dia kan. I would like to contribute more. Hmm, Jadi kita tanya apa yang dia mau lakukan berbeda gitu. Kan hmm, tadinya dia diem aja, terus sekarang apa nih yang mau beda supaya bisa contribute more. Itu menurut hmm, saya sih. hmm. Oke. Jadi kalau yang dieliminasi yang mana Kak Syafitri? Dua yang kita akan Oh eliminasi sorry, pertama kali. eliminasi itu C dan D. C dan D ya. Hmm. Oke. Aku simpen dulu jawabannya. Jadi A ya Kak Syafitri ya. Iya. Oke. Yang satu lagi mungkin teman-teman ada yang punya jawaban? Aku bantu jawab coach ya. Boleh Coach Adi. Saya B sih coach. Kenapa tuh Coach? Mungkin lebih apa ya, lebih lengkap ya, komprehensif ya. Eh, Seperti itu aja sih coach. Hmm, oke. Iya jawaban yang benar yang B ya teman-teman ya. Ini mirip sama tadi soal yang pertama. Jadi kalau yang A itu memang a good coaching question. Tapi kalau yang B itu dia lebih menginvite klien juga sekaligus untuk reflect ke existing strength-nya dia, terus internal resource-nya, mungkin potential barrier gitu ya. Jadi akan meng-create deeper awareness basically. Dan mencoba mengajak kliennya itu untuk kayak set accountability juga atau measure of success dari eh dari nanti next actionnya gitu. Kalau ini mungkin lebih 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 kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya mungkin lebih make sense karena kalau ini tuh udah jelas kayak which response would best support the the client growth.
Itu. Oke, teman-teman, itu aja yang mau aku share. Semoga membantu dan mungkin eh, yang aku mau bilang adalah kalau kalau aku rasa sih yang paling penting tuh kita jangan sampai kaget aja sih nanti pas di depan komputernya ya, either online atau di test centernya gitu ya. Kok pertanyaannya bisa kayak begini ya, ajaib banget gitu. Jadi sebenarnya lebih mempersiapkan mental sih bahwa yang tadi aku bilang aku temuin tuh banyak pertanyaan juga yang em, yang kayak difficulty levelnya tuh sangat cetek gitu lah ya. Kita baca sekali Hmm. itu kita tahu gitu Hmm. loh. Hmm. Dan biasanya tuh pertanyaan tentang kompetensi gitu. Misalkan kompetensi Hmm. kedua nih apa yang dibahas di kompetensi kedua gitu. Nah, itu mungkin kan cuma teori ya, pendek-pendek kita kita bisa sense lah. Oh, ini tentang coaching mindset gitu misalkan. Yang ini bukan nih tentang presence atau active listening. Tapi ada juga yang kayak tadi itu yang bener-bener tipis, ada juga yang kayak situasional tapi langsung ke detect gitu. Kayaknya yang ini nih. Itu sih. Oke, aku kembaliin ke Coach Harbas. Thank you teman-teman. Tepuk tangan nih, applause ya buat Gus Terima Morgan, keren kasih. ya, ya. Jadi memang dipesan oleh Pak Heru salah satu yang penting adalah ya apapun kita sampaikan our journey gitu ya, bukan masa kan bisa kelihatan pada saat kita berdiskusi, jadi cara pandang kita pada soal itu lebih kaya ya. Itu sebenarnya bukan mana jawaban yang benar, tapi itu yang sangat berguna dari diskusi ini. Dan apa teman-teman berikutnya mau tanya jawab atau mau sharing session yang lain, mau bertanya kepada Coach Morgan yang lebih spesifik, silahkan. Mungkin kalau mau 5 menit lagi, Boleh saya tanya, boleh Coach? silahkan. Ya, Boleh Ya, Bu Felia. ya, Coach Harbas. Ya, berhubungan tadi agak trikinya tuh di masalah yang ketiga gitu ya. Stacking, saya juga sama tadi ya. Jadi pikir ini kan stacking question banget ya. Ini or ini atau ini gitu. Eh, Mm-mm. Dua yang terakhir. Nah, secara keseluruhan mungkin Coach Morgan sudah tahu atau Coach Harbas gitu, eh, ada nggak sih yang question yang mempermasalahkan gitu? Apakah selama ujian ini, misalkan tes SIS ini nggak mempermasalahkan stacking question gitu? Di question mana yang paling bagus gitu? Mungkin kan yang ini gitu. Atau memang stacking question ternyata nggak dipermasalahkan ya? Dari Saya izin segi, share, Coach. ya, ya, silahkan, Coach Yanto. Ya, ya, Jadi next. sambil tadi di tengah kegalauan tuh saya tanya ChatGPT. Oh, Langsung oke. aja ya. Teman Saya baik tanya ya. gini, oke, ChatGPT tell me, according to ICF Code of Ethics, Code of Conduct, Rule of Conduct, anything and everything about ICF, and in the context of stacking question in ACC exam, is it allowed? Gitu ya pertanyaan. Kan kita bingung ya, kayak tadi kan kalau misalnya di ACC exam ini bener apa enggak gitu. Hmm. Ternyata ChatGPT bilang ICF itu tidak pernah melarang stacking question Hmm. secara formal gitu ya, secara tertulis tidak pernah melarang. Cuman eh, para coaches sepakat bahwa stacking question itu dianggap bukan cara coaching yang terbaik Hmm. gitu. Hmm. Intinya gitu. Jadi lebih secara praktis gitu ya, coach, dan Hmm. itu Hmm. sebaiknya di avoid karena yang pasti ketika kita menanyakan stacking questions, klien pasti bingung, gue mesti jawab yang mana dulu, gitu kan. Tapi ada beberapa istilahnya allowance gitu, boleh ditanyakan ketika case-case tertentu, itu pun dengan format tertentu. Itu masih masih bisa, tapi tidak dianjurkan untuk ditanyakan secara terus-menerus tentunya ya. Jadi Hmm. benar-benar limited banget. Cuman kalau kita di komik kan diajarinya stacking question, no. In any way, in any form, just say no to it gitu kan. Makanya kita bingung gitu. Itu yang saya bisa sharing, Coach. Thank you.
Ya, ya, Iya. ya. Thank you, Coach Yanto. Saya coba share my view juga ya, uh, Bu Velia ya. Saya Iya. justru sangat terinspirasi sama jawaban Bu Velia tadi. Dan kayaknya itu menurut saya yang paling dekat ya. Karena yang dia tanyakan itu, what should the coach do next misalnya gitu ya. Mhm. Jadi dia itu tidak meminta kita untuk developing a question per se gitu, sentence gitu. Tapi apa topik apa saja gitu. Dan makanya yang mengcover banyak itu yang masuk lah kalau wrap up dari Coach Morgan ya. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya sebagai salah satu point of view. Cuman memang sama seperti semua hal-hal yang sosial yang lain, kita kalau lihat di YouTube juga cara pandangnya macam-macam banget dan kita akan tambah bingung. But that's okay. Yang penting semuanya coba kita pahami dan nanti akan. Yang penting kalau kata Gosiren waktu tes kita yakinkan ada kancing baju di baju kita untuk menghitungnya ya. Jadi ya karena pada akhirnya teman-teman yang saya alami sih kita akan bisa mengulang kok. Mhm. Hmm. Jadi kita bisa mengulang dari depan lagi. Jadi flag aja, terus nanti dilihat lagi tuh kayak kita kayak punya point of view baru karena ketemu pertanyaan-pertanyaan baru kan ke belakangnya. Ya, itu Mm-mm. akan memperkaya kita juga, kita akan lebih punya ide juga pada saat fresh melihat pertanyaan itu lagi gitu, teman-teman. Itu bisa menjadi chance juga ya. Salah satu tips soalnya di flag. Nanti kita review flagging question gitu. Nanti kita bisa kembali dari depan. Mm-mm. Mm-mm. Aku nambahin yang tadi Coach Sarwas bilang, eh, benar teman-teman bisa balik ke depan ya kalau aku juga baca dari exam formatnya ICF. Cuma nanti Hmm. kan itu, jadi nanti ada 60 soal teman-teman. Hmm. Hmm. Itu dibagi dua bagian. Hmm. Selama masih bagian pertama, kita bisa bolak-balik Ya, antara pertanyaan 1 ya, sampai ya, 30. Tapi ya, begitu kita submit that section, ya. dan akan ada break. Pas Ada kita break. masuk ke Ya, section kedua, kita nggak bisa ya, akses lagi yang section pertama, teman-teman ya. ya. Itu. Jadi jangan, oh yaudah nanti aja deh ini gitu. Nah Hmm. itu jadi per section harus dikelarin dulu. Make sure dan again karena nggak ada penalti karena kita salah menjawab, ya make sure kita juga jangan lupa metode menghitung kancing. Tebak-tebak buah manggis chance-nya 25% gitu kan. Apalagi kalau kita udah bisa mengeliminasi sebenarnya chance kita Ya, naik jadi naik ya. 50%. Ya, Mm-mm. ya. Ya, yang sulit nanti itu adalah karena kan tidak seperti exercise kita yang dibawakan Coach Morgan hari ini. Mm-mm. Subjek dan view-nya itu jelas gitu. Iya, Pertanyaan ini akan ada terkait temanya dengan ya. itu. Wah, nanti kan itu nggak begitu. Kita langsung datang tuh pertanyaannya kan. Dan kadang dia kan juga kombinasi dari berbagai macam yang dia sedang uji. Ya, memang begitu ya, sayangnya. Moga-moga ya Mm-mm. pas kita berpikir jernih. Gitu, teman-teman. Ada Mhm. lagi mungkin teman yang lain yang mau menyampaikan? Silakan. Mungkin aku juga mau nambahin satu lagi teman-teman. Ini Silakan. ini nggak aku cover di topikku cuma banyak pertanyaan tentang ini ya, agreement. Tapi agreementnya gini, aku tahu kita kalau 100 jam pertama, mungkin kan corporate clients kita mungkin ada yang punya ya, ada juga yang nggak punya kan teman-teman ya. Hmm. Itu pertanyaannya ada loh, mengenai sponsorship engagement. Jadi nanti ada 3 party. Jadi kita dihadapkan situasi ada coaching kliennya, ada sponsor, dan ada kita. Jadi contoh pertanyaannya nanti gini, ada sesi coaching 5 sesi dibayarin oleh company. Di sesi ketiga, HR-nya tanya ke coachnya, "Em, kita mau tahu dong gitu, apa yang dibicarakan gitu ya. Karena kita lihat nih udah 3 kali coaching kok tidak ada perubahan signifikan dari coachingnya. What should the coach do?" Jadi teman-teman ingat cari juga materi-materi tentang agreement 3 pihak itu kalau kita masuk ke dalam sponsored coaching engagement. Itu wah aku pertama tanya itu ya mabok sih jujur. Kayak boro-boro ya pengetahuan yang nggak punya, experience-nya juga nggak ada gitu loh. Jadi bener kayak oke, yang aku tahu gimana pun juga
the real client kita adalah coach kita, walaupun yang bayarin tuh company. Itu yang aku tahu. Nanti tapi situasinya tuh kayak agak kayak rancu gitu loh. Ini gimana ya? Nah, jadi tapi aku mau share adalah ada kata kuncinya gini. Jadi kalau kalian dalam situasi itu, karena the real coaching client adalah coachee, kita harus utamakan coachee kita. Misalkan, misalkan apa ya contohnya ya? eh eh, oke gini, misalkan topiknya berubah. Misalkan udah di awal di setup topiknya tentang A ya, gitu ya. Terus tiba-tiba nanti di sesi, misal 10 sesi, habis 5 sesi, sponsornya bilang, Morgan, tolong ganti topik ya, jadi ini, gitu ya. Nah itu, kita nggak boleh serta-merta, oke, ubah agreementnya, diedit gitu ya. Nggak boleh ternyata. Kita harus informasikan ke coach kita, bahwa your company ini mau ada perubahan topik. Jadi di-explore bareng. Bagaimana kita mau bring our conversation forward 5 sesi berikutnya. Nah, jadi abis itu baru bawa hasil hasil eksplorasi dengan coaching to the sponsor. Jadi kita nggak boleh membypass coaching klien kita. Padahal yang bayar company-nya. Nah, itu menurut ICF teman-teman ya. Aku nggak tahu di praktek nyata gimana, tapi itu jawaban ICF itu. Jadi mungkin tadi ke slide aku, pokoknya yang holds the power adalah klien. Dan kalau kita ngomongin klien dalam sponsor engage coaching agreement, itu tetap coaching kita. Jadi Ya. kalau mau ada perubahan, coaching kita harus dilibatkan dulu gitu. Dia harus menjadi orang pertama yang tahu ini mau berubah nih gitu. Kita mau gimana nih ke depannya. Nah, itu. Itu teman-teman, itu mungkin another tips yang aku ingat. Ya. Jadi yang barusan diceritakan Coach Morgan itu disebutkan sebagai temanya tuh nomor 4 teman-teman, ethical dilemma. Jadi dilema-dilema etis itu sebenarnya kan permasalahan terkait dengan terkait dengan etis dokumen ya. Karena di sana akan dijelaskan apa itu sponsor, apa tugas dia dan seterusnya, apa hak dia dan seterusnya ya. Dan eh, kalau teman-teman berminat, kita bisa lanjutkan. Hari ini kita sudah selesai dengan nomor 2-nya, verbs, keywords. Kita bisa lanjutkan nomor 3 dan 4 dan 5. Nah, ini, tergantung teman-teman bagaimana, tapi yang jelas sih ke depan kita inginkan ada kontribusi dan sharing dari teman-teman. Kalau kata Coach Heru kan not perfection, tapi progress ya. Pokoknya kita cerita aja. Di sini tempatnya cerita dan saling memperkuat. Gitu ya teman-teman ya. For the next session ya. Moga-moga nanti kita bicarakan di dalam WAG, kira-kira begitu. Oh, jaraknya kira-kira berapa lama ya teman-teman punya ide dari yang sesi sekarang? 4 minggu oke kah? Kelamaan atau enggak? 2 minggu atau 3 minggu ya? Oh, Bi-weekly ya, dua iya, dua minggu minggu mungkin. ya, 2 minggu ya. Oke, nanti kita coba atur ya, 2 minggu lagi kita masuk ke material yang lain. Nanti kontribusi teman-teman ditunggu ya. Bukan untuk menggenerate discussion aja. Nanti kita kan seperti sesi ini, kita saling melengkapi. Gitu ya teman-teman. Sebelum sesinya ditutup, apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang mau eh, membuat wrap up kayak coaching aja? Ya, cukup ya. Terima kasih teman-teman semua kehadirannya. Terima kasih antusiasme dan persiapannya. Appreciate untuk Coach Morgan ya, kita kasih applause terbesar untuk Coach Morgan. Terima kasih juga Pak Agustinus untuk roomnya. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya teman-teman. Ajak teman-teman yang lain ya yang mau sedang mempersiapkan ujian. Oke? Aman untuk ditutup sesi coachingnya? Aman. Sangat aman. Aman ya. Oke, sampai ketemu di 2 minggu lagi teman-teman. Terima Bye-bye. Thank kasih. Thank you. you. Bye-bye. Bye. Foto Bye. dulu nggak? Foto Thank dulu you. nggak? Eh, Bye. foto, Oh, foto. 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 Hampir lupa. Udah ada yang keluar tadi siapa? Ke siapa tuh? Ya, silakan. Siapa yang bisa foto ya? Saya nggak terlalu paham. Bisa ada yang bantu, teman-teman?
Cari. Bisa aku bisa bantu. Mau Oke, oke. gayanya gimana Thank nih? you. Nah, gayanya, wow, pengatur gaya siapa nih? Coach Vivi, pengatur gaya. Aduh, Gimana Coach Vivi? Oh, Vivi. Vivi biasanya pengatur gaya sih di batch 15. Ah, tuh kan ketahuan. Gimana dia paling jauh kita atur Tolonglah, gaya ini gitu. leadernya kali ini Coach Morgan bisa. Silahkan. Silakan Coach Morgan. Hah? Gimana Aku, Coach? Ya. aku ya gimana ya? Hmm. Boleh tuh coach. Iya, Balik aja gitu. ya, ya, boleh, boleh. Ternyata susah katanya. Iya, ternyata Ya, susah ya di ternyata pertanyaan-pertanyaan susah. tipis ini gitu Iya, ya. ternyata pertanyaan tipis ya. Sambil bayangin pertanyaan tipis ya teman-teman. Iya, ya. Sambil matanya ke atas gitu ya. Oke, oke. Ya, oke. Silakan di foto Coach Morgan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Sampai ketemu ya 2 minggu lagi teman-teman. Bye-bye. Ya, thank Sampai you. ketemu ya. teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Keluar dulu.